Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Ambar ingatkan kepada anak-anak kelas 3 yang belum melaksanakan absensi, silahkan absen terlebih dahulu. Bagi yang sudah absen, Bu Ambar ucapkan terima kasih. Kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Silahkan disimak videonya, dikerjakan tugasnya. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan masuk ke tema 8, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Ayu adalah anggota pramuka yang mandiri. Ayu selalu berusaha belajar keterampilan baru. Hari ini Ayu belajar menjahit tanda pengenal anggota pramuka bersama ibunya. Salah satu tanda yang terdapat dalam seragam gerakan pramuka siaga adalah lambang tunas kelapa. Anak-anak kelas 3, dapatkah kalian menuliskan peletakan tanda pramuka siaga putri pada seragam pramuka? Ya, kita akan belajar tentang menuliskan tanda pengenal anggota pramuka. Silakan anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, tanda pengenal pramuka siaga putri. Seragam anggota siaga putri terdapat beberapa tanda pengenal. Seperti yang pertama, dari bagian atas ada tanda tutup kepala yang berbentuk lingkaran ya. Yang mana tanda tutup kepala ini? Yang ini ya. Nah, ini adalah tanda tutup kepala ya. Letaknya di bagian tengah bagian tengah topi pramuka ya. Tanda tutup kepala berbentuk lingkaran dengan warna dasar hijau. Tanda ini dipasang di topi pramuka bagian depan tengah ya. Lalu yang kedua ada tanda pandu dunia. Berwarna dasar ungu, berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang di kerah baju bagian kanan ini ya. Anak perhatikan ini di kerah baju bagian yang kanan sini ya. Selanjutnya yang ketiga ada tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua, berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang di kerah baju sebelah kiri. Sekarang tinggal yang sebelah kiri, yang sebelah sini ya. Tadi untuk tanda pandu dunia di sebelah kanan, tanda pelantikan di sebelah kiri. Yang selanjutnya keempat ada papan nama berwarna dasar coklat. Papan nama dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju di bawah tanda pandu dunia. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini ya, ini papan nama. Selanjutnya yang kelima, tanda lokasi kuarcap. Memuat nama kuartir cabang, kabupaten atau kota anggota pramuka tinggal. Tanda ini dipasang di lengan sebelah kanan paling atas yang mana ini? Ya, ini tanda misalnya ini kota Yogyakarta ya. Nah, ini di bagian atas diri di lengan sebelah kanan. Berikutnya yang keenam ada tanda gugus depan. Memuat nomor gugus depan anggota pramuka bergabung. Tanda ini dipasang di lengan baju sebelah kanan di bawah lokasi kuarcap ya nih. Tadi kan ini tanda lokasi kuarcap. Nah, ini di bawahnya ini ada tanda gugus depan ya, tanda gugus di bagian bawahnya. Selanjutnya yang ketujuh, rencana daerah.
memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal. Tanda ini dipasang di baju sebelah kanan di bawah tanda gugus depan. Ya, di bawahnya lagi ya. Nah, ini misalnya rencana daerah, kalau kita berarti Jawa Tengah ya. Di bawahnya tanda gugus depan. Selanjutnya untuk yang ke-8 ada tanda kecakapan khusus atau TKK yang berbentuk segitiga terbalik. Tanda ini dipasang di lengan baju sebelah kanan. Tanda ini dipasang di kanan, kiri, dan bawah lencana daerah. Selanjutnya yang ke-9, tanda jabatan berupa tanda sulung, pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Tanda ini dipasang di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya ada tanda barung berbentuk segitiga dengan warna sesuai nama barungnya. Tanda ini dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Selanjutnya yang ke-11 ada tanda kecakapan umum atau TKU. Terdiri atas 3 tingkatan yaitu mula, bantu, dan tata. Tanda ini dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Selanjutnya anak-anak perhatikan pada kegiatan mari beraktivitas. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar yang tersedia di situ. Ada 5 gambar. Kira-kira anak-anak kelas 3 tahu tidak nama dari masing-masing gambar? Yang pertama, ini ada tanda kecakapan umum atau TKU ya, yang terdiri dari 3 tingkatan. Nah, nih. Ini adalah tanda kecakapan umum atau TKU yang terdiri dari 3 tingkatan yaitu mula, bantu, dan tata. Tanda ini biasanya dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Selanjutnya untuk yang kedua, ini adalah tanda pelantikan. Berwarna dasar coklat tua, berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang di kerah baju bagian kiri. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada TKK atau tanda kecakapan khusus berbentuk segitiga terbalik. Kayaknya kemarin Bu Ambar sudah sempat menjelaskan ini TKK apa? Menjahit ya. Ini TKK menjahit. Nah, tanda ini dipasang di lengan baju sebelah kanan. Tanda ini dipasang di kanan, kiri, dan bawah lencana daerah. Selanjutnya yang keempat ada tanda tutup kepala berbentuk lingkaran dengan warna dasar hijau. Tanda ini dipasang di topi pramuka bagian depan. Selanjutnya yang kelima ada tanda pandu dunia berwarna dasar ungu berbentuk lingkaran. Tanda ini dipasang di kerah baju sebelah kanan. Ya, tadi kalian telah memperhatikan tentang tanda pengenal anggota pramuka ya pada tadi halaman 49. Ternyata tanda-tanda pramuka tersebut ada yang mempunyai bentuk bangun datar. Nah, terutama pada tanda jabatan dan tanda papan nama. Nah, untuk kali ini Bu Ambar akan bahas 2, yaitu tanda jabatan dan tanda papan nama yang berbentuk persegi panjang. Ini gambarnya ya, persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar segi 4. Persegi panjang memiliki beberapa sifat. Coba anak-anak perhatikan kita untuk mengetahui sifat-sifat
pada persegi panjang KLMN ya. Nah, sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh persegi panjang? Yang pertama, memiliki 4 sisi, yaitu KL, LM, MN, dan NK. Betul ya, memiliki 4 sisi. Selanjutnya yang kedua, memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi KL sama dengan sisi NM. Coba anak-anak perhatikan ya. Ini sisi KM itu sama panjang sisinya dengan yang berhadapan. KL berhadapan dengan mana? KL berhadapan dengan ini nih, MN ya, atau NM ya. Ini berhadapan. Maka 2 panjang sisi yang berhadapan sejajar sama panjang, yaitu ada KL dan NM. Lalu ada KN berhadapan dengan mana? Dengan sisi LM ya. Selanjutnya yang ketiga, sifat persegi panjang adalah memiliki 4 sudut yang sama besar. Keempat sudut merupakan sudut siku-siku ya. Nah, coba lihat K, L, M. Ini di sini ada sudut siku-siku ini ya, 90 derajat. Selanjutnya ada L, M, N. Nah, sudutnya di sini ya. Kemarin telah belajar sudut ya, kalian jadi harus ingat tentang sudut. Selanjutnya ada M, N, K. Ya. Mana sudutnya yang N ya? Ini di sini. Ini sudutnya. Sama dengan yang lain. Lalu yang terakhir ada NKL, sudutnya ada di K ya. Sejauh ini anak-anak kelas 3 bisa memahami ya materi yang disampaikan oleh Bu Ambar. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengalaman menerapkan perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Ayu berusaha melatih kecakapannya secara mandiri. Selain mandiri, Ayu juga senang bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Bekerja sama termasuk perilaku sesuai sila ketiga. Bunyi sila ketiga, Pancasila adalah persatuan Indonesia. Dan lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar. Pohon beringin dapat digunakan banyak orang untuk berteduh, seperti rakyat yang dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin mempunyai banyak sulur. Sulur tersebut masih berasal dari satu pohon. Sulur tersebut melambangkan keberagaman suku di Indonesia. Kemarin kita sempat belajar tentang lambang-lambang pada Pancasila dan pengamalan terhadap sila-sila pada Pancasila. Jadi sebenarnya ini sudah dipelajari sebelumnya, jadi Bu Ambar tidak akan bahas terlalu lama ya, tapi anak-anak bisa perhatikan apa saja perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang ketiga, yang pertama ada menyukai makanan daerah, menggunakan produk dalam negeri, berbicara menggunakan bahasa Indonesia, mempelajari bahasa daerah, dan menyukai makanan daerah. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan penilaian harian pada pembelajaran 5 halaman 51 ini ya. Poin A dan poin B saja dikerjakan. Mungkin dari soal-soal ini ada anak-anak yang mengalami kesulitan atau kendala bisa ditanyakan ya. Kita akan masuk ke pembelajaran. Masuk ke pembelajaran yang ke-6 ya.
kalian sudah mengetahui macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka siaga. Salah satunya adalah tanda kecakapan khusus. Kemarin kita beberapa kali terus mengulang materi tersebut ya. Terdapat 10 tanda kecakapan khusus, yaitu TKK berkemah, gerak jalan, juru kebun, juru masak, pengamanan kampung atau desa, menjahit, pengatur ruangan, P3K, TKK penabung, dan TKK pengamat. Lalu, anak-anak setelah memahami bahwa terdapat 10 tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga, kira-kira anak-anak tahu tidak syarat apa yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus tersebut? Lalu tanda kecakapan khusus seperti apakah yang sudah kalian kuasai? Kita akan mengenal syarat-syarat kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus merupakan tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan atau keahlian anggota pramuka dalam bidang tertentu. Tanda kecakapan khusus diperoleh setelah memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK. Tanda kecakapan khusus dan syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki anggota pramuka bisa anak-anak lihat pada contoh ya. Di sini ada penjelasannya pada halaman 52. Yang pertama, tanda kecakapan khusus berkemah. Bagaimana anak-anak kelas 3 bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus berkemah? Di sini ada syaratnya. Yang pertama, sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan. Yang kedua, dapat mengatur barang-barang di dalam tendanya. Dan yang ketiga, mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan barunya. Saat anak-anak sudah bisa melakukan syarat-syarat kecakapan khusus dari poin 1 sampai 3 ini, maka anak-anak berhak mendapatkan tanda kecakapan khusus berkemah. Selanjutnya yang kedua ada gerak jalan. TKK gerak jalan. Bagaimana cara-caranya supaya kalian bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus gerak jalan? Syarat yang pertama adalah mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri dan berjalan, cepat atau lambat. Yang kedua, mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. Selanjutnya, pernah mengikuti gerak jalan dalam satuan barung perindukannya sejauh 5 km untuk putra dan 3 km untuk putri dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. Selanjutnya yang ketiga ada tanda kecakapan khusus juru kebun. Bagaimana kalian bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus sebagai juru kebun? Syarat apa yang harus dipenuhi? Yang pertama, dapat mengenal sedikitnya 2 jenis tanaman buah-buahan dan 2 jenis tanaman sayur-sayuran. Yang kedua, dapat menggunakan pupuk kompos. Dan yang ketiga, telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buah-buahan, atau 1 jenis tanaman sayur-sayuran sampai berbunga, berbuah, dipanen atau sedikitnya selama 3 bulan. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus juru masak. Bagaimana kalian bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus sebagai juru masak? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dapat memasak dan menyiapkan air minum. Yang kedua, bersama seorang teman membuat makanan cuci mulut dengan bahan-bahan yang mudah didapat di daerahnya, misalnya singkong, ubi, pisang, sagu, terigu atau bahan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, membuat 1 jenis lauk sederhana yang digoreng atau direbus atau dibakar. Yang keempat, mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan bergizi seimbang. Selanjutnya yang kelima sampai yang nomor 10 ini
anak-anak bisa baca sendiri ya di rumah. Dari sisa poin yang tadi Bu Ambar tidak sampaikan, anak-anak bisa baca sendiri. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke bagian B, menuliskan perilaku sesuai sila kelima pada Pancasila. Setiap anggota pramuka memiliki kecakapan yang berbeda-beda. Itu sudah pasti ya. Ayu dan kelompoknya membagi tugas secara adil. Adil termasuk perilaku sesuai dengan sila kelima Pancasila. Apa saja perilaku sesuai sila kelima Pancasila? Nah, kemarin kita sebenarnya sudah membahas ya. Ini Bu Ambar hanya mengulang ya, karena memang materi ke belakang ini hanya tinggal pengulangan materi yang ada di depan. Jadi Bu Ambar menyampaikannya hanya sekilas. Yang pertama ada menghargai hasil karya, yang kedua menerapkan sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga mengantri saat menggunakan mainan di taman bermain. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah kapas dan padi. Kapas dan padi merupakan kebutuhan dasar manusia. Kapas mewakili sandang. Tahu sandang? Sandang itu seperti pakaian ya. Sandang, pakaian, lalu celana, itu disebut sandang. Lalu padi mewakili pangan. Tahu pangan? Pangan itu makanan, yang kebutuhan makanan sehari-hari. Dan sandang dan pangan merupakan syarat kemakmuran. Coba anak-anak perhatikan pada kegiatan mari beraktivitas 2 ya. Kita sama-sama bahas saja ya. Perhatikan gambarnya. Tuliskan perilaku sesuai sila kelima Pancasila berdasarkan gambar. Yang pertama ini gambar apa? Orang di mana dia menerapkan sikap hidup sederhana dan hemat. Dia menabung ini ya. Nah, itu juga pengamalan sila kelima pada Pancasila. Selanjutnya yang kedua ada gambar mengantri sebelum masuk taman hiburan. Mengantri juga merupakan menerapkan sila kelima pada Pancasila. Dan yang ketiga ada gambar menghargai hasil karya teman. Ya, ini ada seorang anak yang perempuan yang menunjukkan gambarnya ya. Seorang anak laki-laki yang menunjukkan gambarnya kepada temannya, lalu temannya memuji, bagus sekali gambar buatanmu Dika. Lalu Dika mengucapkan terima kasih. Jadi di sila kelima pada Pancasila kalian juga diajarkan untuk menghargai hasil karya orang lain. Saat teman kalian menunjukkan gambar, saat kalian sedang bermain, lalu ada teman kalian yang menunjukkan sesuatu, kita perlu yang namanya menghargai itu. Karena dengan menghargai tersebut kita menerapkan sila kelima pada Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar tentang menuliskan sifat-sifat segitiga. Kalian telah mengenal tanda kecakapan khusus. Kalian juga mengenal tanda barung. Kalau tadi kita belajar tentang persegi panjang, yang dimana contohnya apa? Papan nama dan satu lagi apa? Ada tanda jabatan ya. Nah, lalu untuk segitiga sendiri ternyata ada tanda barung yang berbentuk segitiga. Kemarin sudah sempat Bu Ambar singgung. Yang mana yang berbentuk segitiga? Yaitu ada tanda barung ya. Tanda barung berbentuk segitiga. Segitiga memiliki sifat. Segitiga memiliki 3 sisi. Oh iya, betul memiliki 3 sisi. Nah, kita lihat ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Betul ya, punya 3 sisi. Nah,
segitiga juga memiliki 3 sudut. Coba anak-anak perhatikan bangun datar segitiga ya, ini pada nomor 1 dan 2. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Ya, karena memiliki 3 sisi yang sama. Lalu sifat-sifat segitiga sama sisi yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu sisi EF, FG, dan GE. Lalu yang kedua, ketiga sisinya sama panjang, sama ya. Nah ini coba anak perhatikan, ketiga sisinya sama panjang. Lalu untuk yang C memiliki 3 sudut sama besar, yaitu sudut E. Ya ini sudut ini ya, pojok sini ya, ini sudut E, sudut F, dan sudut G. Itu 3 sudutnya sama besar. Lalu yang kedua ada segitiga siku-siku. Bagaimana sifat-sifat segitiga siku-siku? Yang pertama memiliki 3 sisi ya, yaitu AB, mana AB, BC, dan CA. Lalu yang kedua memiliki garis tegak lurus pada alas. Mana? Nah, ini garis tegak lurus ini. Ya. Lalu yang berikutnya yang C memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Ini sudut A, sudut sini, sudut B, dan sudut C. Selain bangun datar segitiga, ada juga bangun datar segi empat. Segi empat memiliki sisi. Segi empat juga memiliki 4 sudut. Contoh bangun datar yang termasuk segi empat yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Contoh bangun datar segi empat ini seperti ini nih. Ini disebut belah ketupat. Yang kedua ada layang-layang. Yang ketiga ada jajar genjang, dan yang keempat ada trapesium. Selanjutnya anak-anak bisa kerjakan penilaian harian pada halaman 55. Anak-anak bisa mengerjakan poin A dan poin B. Untuk mempersiapkan materi berikutnya, anak-anak bisa membaca terlebih dahulu materi di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada subtema 3. Ya, jadi anak-anak belajar dulu, membaca dulu secara mandiri untuk mempersiapkan materi berikutnya. Mungkin itu yang bisa Bu Ambar sampaikan pada kesempatan hari ini. Kiranya materi yang Bu Ambar sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak kelas 3. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.